Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghatamkan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka ada perubahan jadwal ke depannya mengenai ngaji Ramadan online 1445. Jadi untuk ke depannya hari Jumat kita ganti menjadi ngaji kitab Kasyifatus Sajjad Syarah Safinatun Najah, sedangkan hari Sabtunya kita ngaji kitab Sulamul Munajat. Untuk hari Ahad tetap mengaji kitab Sulamul Munajat. Biar tidak berlama-lama, langsung saja saya mulai ngajinya. Hari ini kita akan mulai dengan bagian yang kedua, hal-hal yang pertama kali diwajibkan bagi setiap muslim. Yang pertama yaitu meyakini makna dua syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin. Hal yang pertama kali wajib dilakukan oleh setiap muslim, balighin yang baligh, aqilin dan yang berakal atau mukallaf, liyasihha islamuhu, agar keislamannya dianggap sah adalah i'tiqadu makna syahadataini, meyakini makna dua syahadat, wa tasmimu qalbihi, dan memantapkan hati atas maknanya, ay jazmihi alaihi, ay dzalika al makna. Gambaran kemantapan hati di sini adalah bihaitsu la yaqau alaihi syakkun wala nisyanu, sekiranya hati tidak mengalami keraguan-raguan dan kelalaian. Wa qad nassal ulama'ul a'immatu, para imam ulama telah menetapkan ala wujubi fahmi ma'nahuma, tentang kewajiban bagi mukallaf untuk memahami makna dua syahadat. Wa illa lam yantafi'u bihima sahibuhuma fil inqadi minal khuludi fin nari, apabila ia tidak memahaminya, maka dua syahadat itu belum bisa menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua membahas tentang makna dua syahadat. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, makna syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah yang berarti aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah adalah, a'lamu, bahwa saya mengetahui, bil burhani, secara yakin berdasarkan dalil, yakinan, dan saya meyakini, wa'taqidu biqalbi, dengan hati, dengan keyakinan, i'tiqadan jaziman la taraddada fihi, dengan keyakinan mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa ubayyinu li ghairi, ay aqirru bilisani, dan saya menyatakan pengakuan dengan lisanku sehingga orang lain dapat mendengar pengakuanku. Hatta yasma'an nasu, sehingga orang lain dapat mendengar pengakuanku. Iqrari alla ma'buda bihaqqin, bahwa sesungguhnya tidak ada yang disembah dengan hak atau benar. Ay biwairi batilin kainin, pada kenyataannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, fil wujudi illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-munfaridu bil khalqi, dengan demikian Allah adalah zat yang tunggal dalam melakukan penciptaan,
wa ikhtira'il a'yani, dan pembuatan makhluk padat, wal athari wal jawahiri, dan pengaruh atau sebab akibat, korelasi kolaboratif dan lain-lain, unsur atau elemen, wal a'radi la yakhruju hadisun an ayyakuna makhluqan lahu ta'ala, dan sifat-sifat yang terkadang datang dan pergi atau sakit, sehat, dan lain-lain. Artinya adalah bahwa hanya Allah yang melakukan semua itu. Segala sesuatu yang hadis-hadis tidak akan pernah keluar dari statusnya sebagai makhluk Allah Ta'ala. Fajami'u ahwalil ibadi, dengan demikian seluruh keadaan hamba, wa af'alihim al-ikhtiyariyati, dan perbuatannya yang bersifat ikhtiari, waqi'atun biqudratillahi ta'ala, dapat terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa liqudratihim ta'thirun fiha, kuasa atau kemampuan mereka tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap keadaan dan perbuatan mereka. Tetapi Allah lah ajra'a 'adatahu bi ayyujida fil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran. Tetapi Allah lah yang menjalankan kebiasaannya dengan menciptakan kemampuan dan ikhtiar dalam diri hamba. Wa huwa ta'ala yanfaridu bit tadbiri lil umuri duna musyarikin wala mu'inin. Allah adalah satu-satunya yang mengatur segala urusan atau perkara tanpa disertai sekutu atau pembantu. Fala yuhdithu hadithun fil 'alamil ulwiyyi wala fil 'alamil as-sufliyyi illa bitadbirihi wa iradatihi wa hikmatihi wa huwa ta'ala. Oleh karena itu, segala yang hadis tidak akan bersifat hudus, baik yang di dalam alam atas atau langit, ataupun bawah atau bumi, kecuali dengan pengaturan Allah, kehendaknya dan hikmahnya. Wa huwa ta'ala 'alimun bi'awaqibil umuri kulliha min ghairi fikrin. Allah adalah zat yang mengetahui segala akhir atau hasil akhir dari segala urusan atau perkara tanpa perlu berpikir. Wa man 'alima anna Allah ta'ala munfaridun bil khalqi. Barang siapa mengetahui secara yakin bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang tunggal dalam penciptaan, wa tadbiri, dan pengaturan, fala yufakkiru fi tadbiri nafsihi bal yakillu tadbirahu ila khaliqihi, maka ia tidak akan memikirkan tentang pengaturan terhadap dirinya sendiri, melainkan ia akan memasrahkan pengaturan dirinya kepada Allah yang menciptakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, Tuhanmu menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, wa yakhtaru, dan dipilih. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Fafi la ilaha nafyu ma yamtani'u alaihi ta'ala. Jadi dalam pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah mengandung pemahaman tentang larangan atau kemustahilan bagi Allah memiliki sekutu dan menyamai minasyuraka'i wal amthali, wa fi illallah itsbatu dzatil aliyati wa ma yastahiqu min sifatil kamali. Dalam pernyataan selain Allah mengandung pemahaman tentang penetapan zat yang luhur dan sifat-sifat kesempurnaan yang berhak atau wajib Dia miliki. Kemudian kita akan memasuki tentang debat ulama muslim dengan Nasrani. Wa an ba'dil ulama'i, diriwayatkan dari seorang ulama, annahu, bahwasanya, usiro birrumi,
ia ditawan di Roma. Faqala lahum lam ta'buduna Isa. Ia bertanya kepada kaum Nasrani, mengapa kalian menyembah Isa? Faqalu li'annahu la abalahu. Mereka menjawab karena Isa terlahir tidak memiliki ayah. Faqala fa Adamu ula bikaunihi ma'budan. Ia berkata, kalau hanya karena alasan itu sehingga kalian menyembah Isa, maka Adam adalah lebih berhak untuk disembah karena ia malah diwujudkan bikaunihi ma'budan li'annahu la abawaini lahu, diwujudkan tanpa ayah dan ibu. Qalu fa innahu kana yuhyil mauta. Mereka beralih alasan karena Isa dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Qala fa hiskilu ula bidzalika li anna Isa ahya arba'ata nafarin. Ia membantah, kalau hanya karena mampu menghidupkan orang-orang mati, kemudian kalian menyembah Isa, maka Husqail lebih berhak disembah daripada Isa karena Isa hanya menghidupkan 4 golongan. Wa hiskilu ahya 8,000 dari orang-orang yang telah mati, sedangkan Husqail menghidupkan 8.000 golongan. Faqalu fa innahu kana yubri'u al-akmaha wal abrasa. Mereka berdalih kembali karena Isa dapat menyembuhkan orang buta dan pengidap lepra. Qala fajru jaisin aula bidzalika li'annahu tibqa wa ukhriqa thumma kharaja minal matbaqati saliman. Ia membantah, kalau hanya itu alasan kalian menyembah Isa, maka Jurjais pun lebih berhak untuk kalian sembah karena ia dimasak dan dibakar, kemudian ia keluar dari tempat pemasakan dalam keadaan selamat. Tanbih, kemudian kita akan bahas tentang kebolehan bersyahadat dengan bahasa selain Arab. La yasihhu ibdalu lafdin bi akhara walau kana muradifan lahu. Tidak sah mengganti lafaz syahadat dengan lafaz lain meskipun keduanya memiliki arti yang sama. Fala budda fi sihhati islamil kafir min lafzi asyhadu. Oleh karena itu, keabsahan keislaman orang kafir harus menyatakan syahadat dengan lafaz asyhadu. Walau bil ajamiyati, meskipun bukan dengan bahasa Arab atau Ajamiyah. Wahaka ba'duhum ala dzalikal ijma'i falau qala a'lam al-ilmi li'annaha fi'lun sadirun an ilmin hasala bimusyahadati basarin aw basiratin. Misalnya dalam bahasa Indonesia menggunakan kata bersaksi, dalam bahasa Inggris menggunakan kata witness dan lain-lain. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa penggunaan lafaz asyhadu yang sebagai syarat dalam masuk Islam merupakan kesepakatan para ulama ijma. Apabila seseorang berkata a'lamu Indonesia, di dalam Indonesia saya mengetahui, sebagai ganti asyhadu, maka ia belum dianggap sebagai seorang muslim karena syariat yang menetapkan syariat yaitu Allah atau Rasulullah menetapkan pelafazan lafaz asyhadu dalam melakukan syahadat. Oleh karena itu, lafaz a'lamu belum mencukupi dalam keislaman seseorang karena asyhadatu atau kesaksian adalah lebih khusus daripada al-ilmu atau mengetahui. Karena bersaksi merupakan suatu perbuatan yang keluar melalui pengetahuan hasil penglihatan mata atau pengalaman indera atau observasi atau penglihatan mata hati atau intuisi. Wala aksa kada afadahu Suhaimiyu wa qala Syekhuna Yusufus Sanbalawinu walau ata bitarjamatin a'lamu badala tarjamatin asyhadu lam yakfi ay fil islami wa fi ada'i syahadati. Setiap kesaksian pasti disebut pengetahuan.
tidak sebaliknya seperti yang difaedahkan oleh Syekh As-Suhaimi. Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini berkata, apabila seseorang bersyahadat dengan menggunakan terjemahan dari kata a'lamu sebagai ganti dari terjemahan kata asyhadu, maka belum sah keislamannya dan belum memenuhi pelaksanaan bersyahadat. Lianna syahadata lafdu ta'abbudiyyin wa liannaha akhassu kama ruwiya 'anil khabari idza 'alimta mithla syamsi fashhad. Karena kata asyhadu atau dalam Indonesia berarti bersaksi adalah kata ta'abbudi dan juga lebih khusus artinya seperti keterangan yang diriwayatkan dalam hadis. Idza 'alimta mithla syamsi fashhad, artinya ketika kamu telah melihat contoh matahari maka bersaksilah. Kemudian kita akan masuki tentang perbedaan pendapat tentang pengertian imam. Wa'lam, dan ketahuilah annal imani, bahwa sesungguhnya iman mujarradut tasdiqi, hanyalah membenarkan. Wa ammal iqraru, adapun mengakui atau iqrar adalah bahwa syaratun ajra'i ahkamil mu'minina fid dunya minat tawaruti wal munakahati was salati alaihi wal mutanabati biz zakati wa ghairi dzalika. Untuk memberlakukan hukum-hukum kaum mukminin di dunia seperti hukum waris-mewaris, pernikahan, disolati, menuntut diberi zakat dan yang lainnya. Wa hadzal qaulul li jumhuril muhaqqiqin wa 'inda ba'dihim. Pendapat ini adalah pendapat ulama jumhur muhaqqiqin. Wa 'inda ba'dhum, dan menurut sebagian ulama, annal iqrar syartun fi sihhatil iman, bahwa mengakui adalah syarat keabsahan iman. Wa qila innal imanal iqraru wat tasdiqu ma'an, wa hadha lil imami Abi Hanifah wa jama'atin minal asy'ariyah. Ada yang mengatakan bahwa iman adalah mengakui dan membenarkan. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Asy'ariyah. Kal Qadi Abi Bakri al-Baqilani wa ikhtarahu as-Sarkhasi. Wa qila anna al-imana al-iqrar wa tasdiqu wal 'amalu bi awamirillahi, wa hadza li jumhuril muhadditsin wal mu'tazilati wal khawarij, wa mawdi'u hadzal khilaf kafirun asliyun. Seperti Syekh Qadi Abu Bakar al-Baqilani, pendapat ini juga dipilih oleh Syekh As-Sarkhasi. Ada yang mengatakan iman adalah mengakui, jadi iman adalah mengakui, membenarkan dan mengamalkan perintah-perintah Allah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama hadis, Mu'tazilah dan Khawarij. Objek perbedaan tentang pensyaratan mengakui dan tidaknya dalam iman adalah bagi orang kafir asli yuridu ad-dukhula fil islami qadirun 'ala al-iqrari, yang ingin masuk Islam serta ia mampu untuk mengakuinya. Wa amma auladul muslimina fahum mu'minuna qat'an, wa amma man lam yaqdir 'ala an-nutqi falaysa fi haqqihi dzalika. Adapun anak-anak muslim, anak-anak orang muslim yang telah mati, maka secara pasti mereka adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak mampu berucap, maka dalam keabsahan imannya ia tidak disyaratkan mengakui. Wa ala kulli qawlin min hadhil aqwali annal imana makhluqun li'annahu fi'lul 'abdil makhluq. Berdasarkan masing-masing pendapat di atas, dipahami bahwa iman adalah makhluk karena iman merupakan perbuatan hamba di mana hamba sendiri berstatus sebagai makhluk. Wa annahu ta'ala ghaniyun 'amma siwahu. Berlanjut pada makna dua syahadat, yaitu saya mengetahui secara yakin berdasarkan dalil dan saya meyakini dengan hati dengan keyakinan mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Liwujubi tiswafi bis-sam'i wal basari wal kalami, falaw ittasafa Allah ta'ala bi afdali hadhihi sifati
lazima ihtiyaju ila man yukmilu wal ihtiyaju munafin lil istighnai. Dan saya menyatakan pengakuan dengan lisanku sehingga orang lain dapat mendengar pengakuanku bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan selainnya, karena dia wajib bersifatan sifat sama atau mendengar, basor atau melihat, dan kalam atau berfirman. Andaikan Allah bersifatan dengan sifat kebalikan mereka, yaitu sumyun yang artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, maka pasti dia akan membutuhkan selainnya untuk menyempurnakannya, butuh kepada yang lain, berarti meniadakan sifat istighna Allah atau tidak butuhnya Allah kepada selainnya. Muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu liwujubi ittisafi bil wahdaniyati. Segala sesuatu selainnya adalah yang membutuhkannya karena dia wajib bersifatan dengan wahdaniyah wal huduthil alami, dan karena sifat hudusnya alam. Walau intafat al-wahdaniyatu lita'addadi al-ilahu wa lazima an tastaghniya al-hawadithu bikulli wahidin minal ilahaini wa yantafi iftiqaruha ilaihi ta'ala wa huwa batilun. Andaikan sifat wahdaniyah tidak ada bagi Allah, niscaya Tuhan akan lebih dari satu atau berbilang. Andaikan Tuhan adalah lebih dari satu, maka segala sesuatu yang hawadits tidak akan membutuhkan salah satu dari Tuhan-Tuhan itu, sehingga sifat iftiqar atau butuhnya hawadits kepada Allah menjadi tidak ada, dan ini adalah hal yang batil. Walau intafa hudusul alami lakana al-alami qadiman walau kana qadiman lakana wajibal wujudi. Andaikan sifat hudus alam tidak ada, maka alam itu adalah qadim. Andaikan alam itu qadim, maka ia wajib wujudnya. Walau kana wajibal wujudi lakana mustaghniyan wala yakunu muftaqiran ilaihi ta'ala wa huwa batil. Andaikan alam itu wajib wujudnya, maka ia tidak membutuhkan yang lainnya, sehingga ia tidak butuh kepada Allah, dan ini adalah hal yang batil. Wa'lam, dan ketahuilah annal aqaidal 'ishrinal atiyata, sesungguhnya akidah-akidah yang berjumlah 20 yang akan dijelaskan nanti dibagi menjadi salah satu aqsamin, 3 bagian, yaitu qismun, bagian yang diambil qismun yu'khadhu minal istighna'i wa huwa ma la yatawaqqafu 'alaihi al-fi'lu kas-sam'i wal basari wal kalami wa lawazimiha. Yang pertama, bagian yang diambil dari sifat-sifat yang tidak butuh, yaitu sifat-sifat yang tidak tergantung pada perbuatan, seperti apa saja, seperti sama atau mendengar, basar atau melihat, kalam atau berfirman, sami'an yang mendengar, basiran yang melihat, mutakaliman yang berfirman. Wa qismun yu'khadhu minal iftiqari wa huwa al-wahdaniyatu wa qismun yasihhu akhdhuhu minal istighna'i wa minal iftiqari wa huwa al-baqi minal aqaidi. Fa kullu ma yandariju minas sifati tahta al-istighna'i yandariju tahta al-iftiqari illa sam'a wal basara wal kalama wa lawazimaha. Dan yang kedua yaitu bagian yang diambil dari sifat butuh, yaitu sifat wahdaniyah. Kemudian yang ketiga, bagian yang boleh diambil dari sifat tidak butuh dan sifat butuh, yaitu sifat-sifat Allah selain yang telah disebutkan pada nomor 1 dan 2 tadi. Semua sifat yang masuk di bawah sifat tidak butuh, maka ia masuk di bawah sifat butuh, kecuali sifat sama, basor, kalam, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Wa kullu ma yandariju tahtal iftiqari yandariju tahtal istighna'i illa al-wahdaniyata, lakin yunsabu lil istighna'i ma kana ma'khudhuhu minhu azhar.
Semua sifat yang masuk di bawah sifat butuh maka ia masuk di bawah sifat tidak butuh, kecuali sifat wahdaniyah. Tapi sifat-sifat yang ternyata lebih jelas diambil dari sifat tidak butuh dinisbatkan pada sifat tidak butuh itu. Baik, saya cukupkan untuk pengajian kitab Sulamul Munajat pada hari ini. Sebelum saya menutup pengajian hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.